Pelatih Persija Jakarta kini jadi bulan-bulanan netizen setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir, manajer Timnas Indonesia Sumarji, dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong meluapkan amarah kepada klub-klub Indonesia khususnya Persija yang enggan melepaskan pemainnya jelang menghadapi Palestina dan Argentina. Guys, kejam dibalas kejam. Demi NKRI, Thomas Doll akhirnya harus dapat 3 hukuman berat ini, tanda persoalan. Dan ini merupakan dari channel Timnas Setiap Hari. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini, guys. Seperti mana yang kita tahu ya, pemain-pemain di seluruh klub-klub yang berada di Indonesia, bahkan di luar negeri di Indonesia, akan dipanggil, guys, ya, untuk melengkapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 perlawanan yang sangat-sangat penting, yaitu di antara Timnas Palestina dan juga Timnas Argentina. Itu adalah merupakan salah satu arahan ya daripada Ketua-Ketua PSSI Erick Thohir, karena ini melibatkan tentang maruah NKRI. Tindakan yang sangat-sangat berani demi NKRI harus melengkapkan Timnas Indonesia. Seramai 26 pemain ya telah dipanggil untuk melakukan pemusatan latihan yang kini mereka berada di Stadion Bung Tomo Surabaya untuk menghadapi laga perlawanan persahabatan, yaitu bersama dengan Timnas Palestina, saudara kita, guys. Apapun, kita akan sama-sama nyimak apakah cerita dan juga inti kandungan mengenai di dalam video pada kali ini. Yuk, guys. Skuad Garuda yakin menang. Timnas Setiap Hari. Kejam dibalas kejam. Langsung timpa Thomas Doll. Kejam dibalas kejam, demi NKRI Thomas Doll akhirnya harus dapat 3 hukuman berat ini. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ayo lanjutkan. Dapat 3 hukuman berat ini ya. Pelatih Persija Jakarta kini jadi bulan-bulanan netizen setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir, manajer Timnas Indonesia Sumarji, dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong meluapkan amarah kepada klub-klub Indonesia khususnya Persija yang enggan melepaskan pemainnya jelang menghadapi Palestina dan Argentina di laga persahabatan FIFA Matchday. Erick Thohir mengaku sudah tidak mampu menahan kesabarannya dan akan turun tangan dengan kasus ini. Saya, Wakil Ketua Umum Exco Eksekutif Komite Waketum, bisa menghukum klub. Juni ada 2 pertandingan besar, Palestina untuk poin dan Argentina. Lantang Erick Thohir seperti yang dilansir dari Instagram resmi PSSI. Tak cuma Pak Erick Thohir, Sumarji juga mengaku jika dirinya sangat-sangat prihatin dengan situasi itu. Jujur saya prihatin, jelas Sumarji kepada awak media di Stadion GBT. Menurut Sumarji, masih banyaknya pemain yang belum bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia ini akan menyulitkan dirinya sebagai manajer dan juga tim pelatih. Ia menyampaikan bahwa ada 2 pemain dari Persija Jakarta yang dipanggil untuk pertandingan ini namun belum bergabung, yakni Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Padahal Persija Jakarta saat ini tidak memiliki agenda apapun. Bermakna, guys, sehinggalah pada hari ini senarai pemain kita masih lagi belum lengkap ya, karena kita dapat lihat masih ada lagi klub-klub yang tidak dapat melepaskan pemain-pemain mereka untuk ya melakukan pemusatan latihan. Jadi ini membuatkan Bapak Erick Thohir tidak sabar. Dia bukan tidak sabar, hilang sabar, guys, ya, hilang sabar dan sendiri untuk turun tangan untuk melihat kasus ini. Jadi ini satu perkara yang tindakan yang perlu dijadikan satu keputusan yang sangat-sangat untuk melihat bagaimana pemain-pemain kita harus melengkapkan senarai pemain-pemain kita untuk mewakili Timnas Indonesia. Dan dinyatakan juga tadi setakat ini belum ada apa-apa lagi rencana dalam menghadapi perlawanan liga-liga klub yang berada di Indonesia. Sepertinya tadi itu Thomas Doll adalah pelatih dari Persija. Jadi seharusnya kita memberikan pelepasan ya kepada pemain-pemain kita untuk mewakili Timnas Indonesia, guys. Jadi satu perkara tindakan perlu dilepaskan lah kan, guys. Apapun, apa tanggapan kalian? Sila tuliskan di ruangan kolom komentar.
Saat ini tidak ada kegiatan, semestinya bisa bergabung, ujar Sumarji. Benar. Sependapat dengan Erick Thohir dan Sumarji, Sinteyong juga mulai naik darah dengan klub-klub di Indonesia yang tidak mau melepaskan pemainnya. Oke. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu karena pemain banyak yang libur, baru ikut juga, jadi kurang fisiknya. Saya kurang nyaman, ungkap Sinteyong. Kurang nyaman. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll kian vokal dalam menantang kebijakan Sinteyong, Erick Thohir dan Sumarji soal pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Diketahui, Sinteyong saat ini sedang memimpin training camp timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Namun sisi timnas Indonesia belum diikuti skuad lengkap lantaran Persija Jakarta belum melepas sejumlah pemainnya. Terlebih PSSI memaklumi klub-klub lain yang belum melepas pemain karena sedang bertanding, tetapi tidak untuk Persija. Sehingga Persija Jakarta menganggap tidak wajib melepas pemain sampai FIFA Matchday, yakni dimulai pada 12 Juni, dan itu membuat PSSI geram. Sinteyong pun kembali berhadapan dengan Thomas Doll mengulangi perseteruan panjang dari musim lalu. Berangkat dari rentetan masalah tersebut, kini Thomas Doll jadi bahan amukan warganet di media sosial. Jadi Setelah kami bahan rangkum, setidaknya ada 3 poin penting yang menjadi tuntutan netizen soal nasib Thomas Doll ke depannya di Indonesia. Di mana tuntutan pertama, Thomas Doll harus dijatuhi sanksi setimpal karena telah menghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Tuntutan kedua, netizen ingin Persija Jakarta dibekukan. Hal itu lantaran manajemen Persija Jakarta tidak cepat ambil sikap dengan keputusan Thomas Doll yang merugikan timnas Indonesia. Tuntutan ketiga, Thomas Doll diminta hengkang dari Indonesia alias diusir paksa karena kehadirannya dianggap telah merusak sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Serius nih guys. Oke guys, menurut kalian bagaimana tanggapan kita melihat tentang pelatih-pelatih ataupun orang kata coach daripada klub-klub di dalam negara Indonesia, bahwa dikatakan ada lagi beberapa klub sepertinya klub Persija ini, yaitu pelatihnya Thomas Doll tidak membenarkan pemainnya itu untuk beraksi dalam perlawanan di antara timnas timnas Indonesia versus Argentina dan juga Palestina. Jadi itu membuatkan satu tindakan yang bagi saya wajarlah apa yang dikatakan oleh admin akan dapat tidak dapat membangunkan sepak bola di Indonesia karena hal-hal yang tertentu. Jadi ini membuatkan kita tidak dapat lihat ya kemajuan adat dan juga sikap. Yang paling penting sikap kita untuk mewakili timnas Indonesia. Apapun satu tindakan yang seharusnya diambil oleh Bapak Erick Thohir sebagai ketum PSSI, karena beliau sangat-sangat orang bilang berani untuk mengatakan sebagai ketua PSSI, beliau memang seharusnya dapat memberikan perkara-perkara ataupun tindakan yang dapat memberikan kebenaran dan juga pelepasan kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi saat ini saya doakan agar kasus yang berlaku ini dapat diselesaikan dengan segera, karena sekarang ini tanggal sudah semakin menghampiri, yaitu pada tanggal 14 Juni 2023 dan juga 19 Juni 2023. Kita harus menyegerakan pemusatan latihan, karena ia akan dapat memberikan lagi keserasian dan juga membiasakan pemain-pemain kita serasi dengan pemain-pemain lain, karena ia bisa dapat memberikan kesan juga ketika berada di lapangan sepak bola nanti. Apapun kita doakan semoga kasus ini dapat disegerakan diselesaikan, karena kita mahu lihat keharmonian dan juga keamanan tentang pembangunan sepak bola di Indonesia, khususnya untuk sama-sama kita orang kata berjiwa besar, berjiwa demi NKRI. Kita seharusnya memiliki sikap sebagai seorang pejuang untuk menaikkan ya nama sepak bola di Indonesia khususnya. Itu yang bagi saya sangat-sangat penting guys ya, demi NKRI. Apakah tanggapan kalian di dalam cerita kita, di dalam video kita pada kali ini guys? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Bagi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, semoga dilancarkan apa sahaja yang berlaku ya pembangunan sepak bola di Indonesia. Malaysia juga ya bakal juga melakukan perlawanan persahabatan. Itu saja Rengkal, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.